Rumah Lingkungan Santo Louis yang saya cintai, Kadedem. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih pada kepengurusan Pamong Lingkungan yang lama, Pak Hartanto, karena sudah melayani umat dengan baik. Selanjutnya mungkin saya minta dukungan dari Bapak Ibu semua umat Lingkungan Santo Louis untuk kepengurusan Pamong Lingkungan yang baru, supaya akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Terima kasih. Romo sudah hadir, lalu ke SAD untuk memimpin misa pada hari Minggu ini. Terima kasih. Terus Nikolas Suherman Winat, mohon duduk di sana. Mau menghadap sini boleh, agak serong ke sana boleh. Saya hanya memberikan dua kursi. Ya. Baik, kita akan mulai dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Hartanto RX dan Bapak Fransiskus Nikolas Suherman serta staf yang lama dan staf yang baru, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal. Selamat Natal. Natal baru. Selamat tahun baru. Selamat Hari Raya Penampakan Tuhan. Selamat Hari Raya Penampakan Tuhan. Berkah dalam. Berkah dalam. Nah, hari ini kita gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Anak misioner sedunia. Di sini juga ada anak-anak. Maka mari mengawali para Ekaristi ini kita mempersiapkan diri. Dan untuk mempersiapkan diri, saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama demikian. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita bangkit dari manusia lama kita, dari kesalahan kita, dari dosa-dosa kita, supaya kita kemudian layak merayakan karya penyelamatan Tuhan dalam Ekaristi suci ini. Kepada Tuhan Bapa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan
menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perkataan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turun menjadi ahli waris, menjadi Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Itu bagi saya yang menasani. Kok sudah dijemput, Pak? Saya sudah WA memberitahu dijemputnya dari Ambarawa jam 10:10. Padahal waktu itu jam 9:04. Ini sulit banget. Apa jawaban mereka? Gak apa Romo, kami menunggu. Syailah astagfirullahaladzim. Karena kami menunggu. Lalu kemudian mereka mengambil itu alat-alat misal. Lalu saya pikir panjang video. Padahal memang tadi Yosui macam itu. Akhirnya ketemu, terus kemudian mereka bersedia duduk. Dan mereka pun saya tanya kesalahannya apa, apakah kira-kira bisa maju dan sebagainya. Oh bisa Romo, tapi ya Romo saya katakan apa? Bapak Ibu saudara-saudari, pengurus lama dan pengurus baru hukum. Ini biasanya antara pengurus lama dan pengurus baru saling ayo. Bedo, kalau aku saya kira bedo dan sebagainya. Nah, maka ini penting saya katakan supaya Bapak Ibu tidak beda-bedakan ya. Nah, dia Pak Artanto tuh begini, sekarang Pak Suherman begini. Awas hati-hati itu. Maka saya tahu bahwa mereka itu betul-betul rukun. Mereka bisa kerjasama saat itu. Dan saya menemukan juga Tuhan menampakkan diri kepada saya lewat kerukunan ini. Dan kami bertiga di Ambarawa juga punya 3 romo. Nah itu apakah Nah lalu kan saya bilang pada romo pimpinan, saya akan misa di Bandungan. Misa kopi. Bisa Katolik, saya bilang. Tidak bisa Katolik. Dalam rangka apa? Lalu saya bilang, sejauh saya dengar dari Mas Ananta ya,
dan juga Ibu Solusia. Ya, itu akan ada pergantian pengurus. Nah, lalu romonya berkata, "Udah pengurusan itu dulu romo paroki." Sudah romo paroki, lalu saya bilang ini lingkungan, bukan pengurus dewan paroki, tapi lingkungan. Oh, wis. Nah ini mereka berhubungan. Tuhan mengajarkan saya hidup harus kerjasama merukun, dan saya temukan Tuhan berbicara pada saya lewat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya takutnya di sini. Mereka betul-betul mau berkorban. Bayangkan Bapak Ibu, ngetahin 1 jam, apalagi bapak-bapak masih muda-muda kayak ini. Nek mau sepuh, ngetahin masih tugasnya kui. Tapi kalau ini masih muda-muda, nah kok gelem menteri. Nah, maka besok Bapak Ibu, besok kalau jenengan itu mau mengurus kepada ketua lingkungan atau stafnya, nek kon nunggu ya kudu. Maka saya pun mengalami Tuhan menampakkan diri lewat apa mereka kesediaan untuk menunggu. Nah, inilah yang kemudian menggerakkan saya. Baik, maka saya tanya masalahnya apa? Bapak Ibu dan saudara-saudari, penampakan Tuhan maksudnya apa? Penampakan Tuhan itu maksudnya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Maka saya pakai ini supaya sepuh-sepuh itu ngerti. Kayak mau bayar toko ini. Nah itu supaya apa? Penampakan Tuhan berarti bahwa Tuhan itu ada bersama kita selama 24 jam. Ini penting. Nah, ada bersama kita untuk apa? Ada bersama kita untuk berbicara. Tuhan berbicara kepada kita bisa langsung lewat hati nurani, tapi juga bisa lewat orang lain. Nah, yang tadi saya alami, Tuhan berbicara pada saya, Tuhan menampakkan diri pada saya lewat Pak Herman dan Pak Hartanto. Rukunlah WA. Tuhan berbicara pada saya supaya saya juga elastis, tidak kaku. Akhirnya setelah mendapat informasi dari mereka bahwa ada acara yang sifatnya mutlak, maka rela untuk diajukan. Bukankah mulainya kan 11 toh? Jam 11. Nah, sekarang jam 11 kurang seperempat sudah tutup. Maka ini sesuatu yang Tuhan berbicara pada saya, itu artinya penampakan lewat bapak-bapak, tapi juga lewat hati nurani langsung kepada saya. Nah, lalu kemudian naik tangga itu, lalu kemudian Pak Sugiarto tadi dengan maaf Romo naik tangga. Saya lihat ibu-ibu yang sepuh juga naik tangga pelan-pelan. Maka saya pun susu lewat. Sudah artinya Tuhan juga menampakkan diri pada saya. Ojo ke susu belum itu ibu-ibu sepuh itu alon-alon macam itu nasihat Tuhan kepada kita. Nah, mungkin ada pertanyaan, Romo, bisakah Tuhan menampakkan saya kepada orang jahat? Entah itu anggota lingkungan itu angel banget, kesek banget, pelik banget. Wah, mulai kalau berbicara nyokek Romo. Apakah saya bisa menemukan Tuhan lewat mereka? Dari Romo, besan saya itu juga begitu atau mantu saya itu saya itu mereka beli Romo kayak barongsai. Apakah saya bisa menemukan Tuhan? Bisa. Apa ada teks kitab sucinya? Ada. Di mana? Yesus pernah berkata kepada para murid, siapa sekarang yang duduk di kursi Musa? Bukan itu kan? Siapa yang duduk di kursi Musa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Berarti orang apa itu? Orang Farisi, orang ahli Taurat. Farisi, ahli Taurat jahat.
selalu mencoba Yesus, selalu jenggali Yesus. Maka besok kalau Bapak menjadi pemimpin atau pelayan, ada kesulitan, coba ingat pada Yesus juga mengalami itu. Yesus berkata kepada para murid, siapa yang duduk di kursi Musa, orang Farisi dan ahli Taurat, ini nasihatnya, ikuti ajarannya, jangan ikuti perbuatannya. Jadi kalau panjenengan itu ketemu dengan umat selingkungan sing ora tahu aktif, ya ora tahu aktif, yang sukanya mencela, apakah kita bisa menemukan persatuan? Bisa. Apa itu? Kowe ojo koyo. Tapi gak usah dikatakan aku itu koyo kowe. Tapi untuk diri sendiri, kowe ojo koyo kali, kowe kesal. Nah itu. Oh, amin. Terus nanti aku ngomong kowe. Gusti ngendika, aku ngomong kowe. Siapa melihat saudaranya berbuat jahat, tegur 4 mata. Nah, lalu misalnya Mas namanya siapa? Andreas itu dari Kongo namanya Andriani. Neng wong resep orang tahu lingkungan dan sebagainya. Neng suka kritik. Nah, Andreas nanti lalu Andreas pun ingat dulu. Gusti berkata, kalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa, tegur 4 mata. Nah, Andreas kemudian menemui Andriani. Besok ini ada rosario bersama, tempatnya ini, jamnya ini. Kami ajak untuk datang. Bre, orang di sini orang Bre. Nah, berarti apa? Jadi kepengen apa? Dapat snack. Gak usah mengatakan, selalu ngomong. Ingat, tekan sekarang sampai sekarang Yudas nggak pernah bertobat. Karena Yesus bagaimana? Yesus ya bebas menghargai keputusanmu. Bukan salahnya Anda, itu salahmu. Bukan salahmu karena kamu tidak menangkap, tidak menemukan Tuhan dalam diri orang yang jahat. Maka kalau dia berkata, Romo saya sakit hati karena kata-kata suami, Romo saya pusing sekali gara-gara saya, itu semua karena salah saya. Apa itu? Egois. Yesus itu dalam hidup sehari-hari dipuyok-puyok, selalu dibully, dijahati, dinakali, tapi Yesus nggak pernah ngide, nggak pernah mantuk-mantuk, nggak pernah batal-batal, nggak pernah insomnia, nggak pernah. Nah kenapa? Karena dia tidak egois. Nah ini penting Bapak Ibu, menangkap Tuhan apalagi hari ini adalah hari penampakan Tuhan. Ayo kita temukan Tuhan lewat orang-orang baik, tapi juga lewat orang-orang jahat. Nah, maka pentingnya pesta penampakan Tuhan adalah Tuhan itu mau bersama dengan kita, Tuhan bicara dengan kita, berkomunikasi dengan kita, menasihati kita, menegur kita, memuji kita, ya, lewat kehidupan kita sehari-hari. Tadi yang solis siapa yang baju hijau? Ya, nama Bike. Lalu yang black ini ke. Mungkin ya suatu saat Bike dan ini ke, makasih banyak ya Wisa tadi menjadi anak Semarang karena lagu-lagunya didukung oleh organis macam itu. Ada Pak, siapa tahu Tuhan itu memuji Anda lewat orang lain. Nah, itu. Tapi juga mungkin ada yang mengatakan solis Bike karo ini ke. Oh, suaranya apa ya? Jauh apa nih rangani? Nah, itu dari ini kalau ketemu orang macam jangan jengkel, temukan Tuhan. Misalnya apa? Wasu aku nek memuji harus tulus. Aku jangan memandang yang lain sebagai ancaman persaingan.
Ini penting. Maka dengan demikian hidup kita di tengah-tengah kesulitan tetap bahagia. Nah, terakhir, Bapak Ibu, Tuhan mau menampakkan diri kan, tapi ada tiga tipe orang bagaimana menanggapi. Tipe pertama, para gembala. Para gembala diberitahu oleh malaikat Tuhan berbicara kepada para gembala lewat malaikat, telah lahir bayi sang penyelamat. Apa yang dilakukan? Para gembala langsung berangkat, lanjutkan pekerjaannya sebagai gembala dengan penuh sukacita. Nah, maka ingat, aktif terlibat. Kalau ada suara atau ada sesuatu yang baik, yang benar diberitahukan kepada kita, maka kita harus menanggapi. Apakah saudara-saudari tipenya para gembala? Tipe kedua, yaitu siapa? Orang-orang majus. Tiga sarjana, berarti orang-orang pintar. Mereka pun kemudian mendengarkan bahwa ada Mesias, ada Raja yang mau dilahirkan, tapi rapitin ini. Maka mereka mulai aktif tanya-tanya dan sebagainya. Takonono, terus pokoknya gerak macam itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka pun dituntun oleh bintang melihat Yesus dan Maria. Mereka wong pinter, wong sugih, tetapi rendah hati. Apa itu? Mereka wong sing kaya raya, tetapi ora sombong. Yakni dikatakan mereka sangat bersukacita, mereka sujud menyembah, mereka membuka tempat harta dan bendanya. Maka wong pinter pikirannya apik ning duwe ati. Nah, itu tiga sasaran. Mereka mendengarkan akan ada Mesias, maka mereka aktif mencari. Itu tipe kedua. Apakah kita ada pada tipe kedua? Tipe ketiga, siapa? Herodes. Sudah diberitahu oleh imam-imam kepala akan ada lahir sang Mesias. Ada kitab Nabi, yaitu Nabi Mika, bahwa akan ada lahir seorang Mesias. Herodes pun masuk akal, orang Majus. Lalu dikatakan pun dijawab juga ada bayi yang melahir. Tapi apa yang dibuat oleh Herodes? Dia tahu Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memberitahu akan ada sang penyelamat, tapi Herodes tidak mau aktif, gak mau terlibat, suka nonton, nyuruh nonton, kepinginnya nonton. Maka tadi kan Herodes bilang, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, ini tipe apa? Tipe umat Katolik yang tidak aktif. Tahu, diberitahu, tapi nggak mau tahu, nggak mau gerak, nggak mau aktif. Atau dia ke gereja, ikut misa, tapi nggak aktif. Tuhan bersamamu, Manuel. Mencari raja yang dibawa penyelamatkan kami. Marilah saudara-saudari, kita doakan hidup kita masing-masing setelah kita mendengarkan Injil kami. Kita doakan dalam hati kita.
surga, sumber cahaya iman. Kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk menerima kebahagiaan tetap dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.